Hai, kini saatnya Anda bersama kami kelompok 4. Dalam video ini akan kami ceritakan dan mengajak Anda untuk bergabung dalam perjalanan penemuan yang mungkin bagi Anda akan menambah pengetahuan setelah menonton ini. Dan kami berharap Anda tidak bosan dengan penjelasan video ini. Tak lupa, kami ingatkan bahwa konten ini mengandung konten 3/4 full spoiler. Jadi, alangkah bijaknya sebelum menonton tayangan ini, Anda sudah membacanya. Karena pengalaman membaca cerita asli lebih baik daripada hanya diceritakan. Baiklah, jika sudah siap, segera benarkan posisi punggung Anda, cari posisi yang nyaman, dan selamat menyaksikan. Dalam tayangan, Anda akan diperlihatkan garis besar outline atau alur waktu yang akan kita tempuh dari tahun 1895 sampai pada tahun 1903. Perjalanan kita awali pada tahun 1895. Tahun 1895 merupakan tahun awal dari radioaktif, dimulai ketika Wilhelm Cornel Roentgen memulai dengan percobaan pemancaran sinar yang mempunyai radiasi yang tajam, yang biasa kita kenal sebagai sinar X, di mana dalam percobaan ini Roentgen memancarkan sinar X dan ditempatkan ke benda, kemudian dihamburkan ke suatu plat fotografi. Setelah kita berada di tahun 1895, kita lanjutkan perjalanan pengetahuan kita ke tahun 1896. Di tahun 1896, Henry Becquerel melakukan percobaan. Adakah hubungan antara sinar radiasi dengan fluorensi? Dalam percobaan ini, Henry menempatkan kristal garam yang berpendar dalam sinar ultraviolet pada pelat foto yang dibungkus dengan baik dan membiarkannya terkena sinar matahari. Dengan kristal kalium uranium sulfat, dia mengamati siluet pada pelat foto yang dikembangkan, menunjukkan bahwa garam mungkin memang memancarkan radiasi X saat berfluorensi. Becquerel bersiap untuk mengulangi eksperimen tersebut. Tetapi karena cuaca mendung, dia meletakkan piring yang dibungkus dengan kristal di laci gelap. Setelah 3 hari, cuaca masih belum membaik. Jadi, dia mengembangkan beberapa lempengan, berharap hanya menemukan gambar yang sangat lemah. Yang mengherankan, siluet yang lebih berani muncul pada kesempatan ini. Becquerel menemukan bahwa radiasi baru yang dipancarkan oleh garam uranium non-fluorescent dan logam uranium memancarkan radiasi yang lebih kuat daripada garam manapun. Becquerel menemukan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh uranium dan garamnya memiliki sifat mengubah udara menjadi konduktor listrik, suatu efek yang kemudian dijelaskan oleh Rutherford sebagai akibat ionisasi udara. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menggunakan elektrometer untuk mengukur intensitas radiasi. Setelah kita mengetahui apa yang dikerjakan oleh Becquerel, kita lanjutkan perjalanan kita di tahun 1898. Pada tahun ini, Marie Sklodowska Curie atau lebih dikenal Marie Curie beserta suaminya menemukan unsur radioaktif. Curie memeriksa semua elemen yang diketahui dan menemukan bahwa selain uranium, hanya thorium yang tampak memancarkan radiasi pion. Semua senyawa dari unsur-unsur ini aktif, dan perubahan suhu tidak berpengaruh pada aktivasi. Sifat baru yang dinamakan Curie radioaktivitas tampaknya merupakan fenomena atom, karena intensitas radiasi yang dipancarkan oleh senyawa uranium ternyata sebanding dengan persentase uranium yang dikandungnya. Curie mengukur intensitas radiasi dari mineral pitchblende. Dalam percobaannya, Curie juga menemukan logam utama dalam biji-biji adalah uranium.
Tetapi jumlah logam lain yang lebih kecil juga ada. Curie menemukan bahwa radioaktivitas biji-biji jauh lebih besar daripada yang dapat dijelaskan berdasarkan kandungan uraniumnya, dan dia menyimpulkan bahwa ada unsur yang tidak diketahui dan sangat radioaktif. Dia melarutkan beberapa biji-biji dalam asam dan mengendapkan setiap logam secara bergantian dan memeriksa dengan elektrometer untuk melihat apakah radioaktivitas telah keluar dari larutan. Dia menemukan bahwa radioaktivitas tinggi dikaitkan dengan fraksi bismut dan menemani unsur baru yang secara jelas hadir polonium untuk menghormati negara asalnya. Namun, spektrum endapan tidak mengandung garis-garis baru. Jadi, tampaknya polonium harus ada dalam jumlah yang sangat kecil. Curie juga menemukan bahwa fraksi barium bersifat radioaktif, dan pada kristalisasi klorida yang cermat ia menemukan bahwa bagian yang paling tidak larut adalah 900 kali lebih radioaktif daripada uranium. Garamnya masih mengandung barium klorida dalam jumlah besar, tetapi bersinar dalam gelap, dan Curie menamai elemen baru present radium. Ahli spektroskopi Egne de Mareuil mengamati garis-garis baru dalam spektrum garam. Dengan demikian, mengonfirmasi keberadaan unsur baru. Jelas bahwa sejumlah besar biji-biji diperlukan untuk mendapatkan jumlah radium yang masuk akal, atau salah satu senyawanya. Curie memperoleh 1 ton residu biji-biji dari mana uranium diekstrak sebagai hadiah dari pemerintah Austria setelah 4 tahun bekerja keras. Setelah kita membahas tentang penemuan dari Marie Curie yang menjadi ilmuwan wanita pertama dalam meneliti radioaktif, kita lanjutkan perjalanan pengetahuan sejarah radioaktif oleh André de Birne. Unsur radioaktif baru yang ketiga ditemukan dalam residu biji-biji oleh André de Birne 1874 sampai dengan 1949 yang bekerja dengan Curie. Ia diendapkan dengan unsur tanah jarang, tetapi seperti polonium, ia hadir dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga baik unsur maupun senyawanya tidak dapat diisolasi dalam bentuk murni. Unsur ini diberi aktinium. Saat Curie menyelidiki unsur radioaktif baru, yang lain mempelajari emisi dari zat radioaktif. Terkemuka di bidang ini adalah Ernest Rutherford 1871 sampai dengan 1937. Bekerja di laboratorium Cavendish di Cambridge pada tahun 1898, dia mendemonstrasikan bahwa ada 2 jenis radiasi yang disebut sinar alfa dan beta. Sinar beta sama tembusnya dengan sinar X, tetapi sebagian besar sinar alfa dihentikan oleh lembaran tipis, lembaran logam. Perjalanan diteruskan ke tahun 1899. Pada tahun 1899, kembali Becquerel menunjukkan bahwa sinar beta dapat dibelokkan dalam medan magnet ke arah yang menunjukkan bahwa mereka membawa muatan negatif. Tampaknya sinar beta sebenarnya adalah elektron, dan dengan menggunakan metode yang mirip dengan Thomson, Becquerel mengukur rasio massa atau muatannya dan memperoleh nilai yang serupa dengan yang ditemukan Thomson untuk elektron. Tampaknya perjalanan sejarah dari radioaktif akan segera selesai. Semoga Anda masih menikmatinya. Crookes merancang spintariskop di mana sinar alfa jatuh pada layar seng sulfida. Kilatannya kecil, cahaya diamati, sehingga menunjukkan bahwa sinar alfa adalah aliran partikel. Sinar alfa hanya dibelokkan sedikit oleh medan magnet ke arah yang bermuatan positif. Pada tahun 1903, Rutherford berhasil mengukur defleksi
ini dan menggunakan untuk menghitung rasio massa atau muatan. Nilai pertamanya kira-kira mirip dengan ion hidrogen, tetapi penentuan yang lebih akurat pada tahun 1906 menghasilkan nilai kira-kira 2 kali lipat dari ion hidrogen. Setelah sifat partikulat radiasi alfa dan beta telah dibuktikan, nama partikel alfa dan beta perlahan mulai digunakan. Para penonton, kita akan segera memasuki fase terakhir dari sejarah penemuan radioaktif yang ditutup pada tahun 1903. Pada tahun 1903, Ernest Rutherford dan P. Villard menemukan suatu sinar yang sangat menembus dan tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet dan panjang gelombang lebih pendek dari sinar X dan dikenal dengan nama sinar gamma. Rutherford menyadari bahwa hasil untuk massa atau muatan untuk partikel alfa konsisten dengan itu menjadi ion helium bermuatan ganda positif. Helium terrestrial baru-baru ini diperoleh Ramsay dengan memanaskan mineral cliff uranium dan segera ditemukan bahwa mineral uranium lainnya menghasilkan gas tersebut. Bukti eksperimental langsung tentang sifat partikel alfa diperoleh pada tahun 1909 oleh Rutherford dan Roche yang memungkinkan partikel alfa dari emanisi gas radioaktif yang dipancarkan radium melewati tabung kaca yang dindingnya hanya setebal 0,01 mm. Partikel alfa dikumpulkan dalam tabung kaca luar yang lebih tebal. Dan setelah 6 hari, isi tabung ini dikompresi dan spektrumnya direkam. Garis-garis helium terlihat jelas. Rutherford dan Roy mengakhiri makalah mereka dengan kata-kata, efek yang dialami para tokoh. Perjalanan hidup seorang Mary Sklodowska-Curie tidak pernah lepas dari ilmu pengetahuan serta pengabdian terhadap kemanusiaan. Berkat ketulusannya serta kegigihannya, ia telah memengaruhi banyak orang untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Selama tahun 1903 hingga 1912, ia beserta beberapa muridnya dan sesama koleganya melanjutkan penelitian radium dan berhasil menemukan 29 jenis isotop radioaktif selain radium. Curie tak mengetahui bahaya zat radioaktif saat mencoba mengisolasinya, sehingga terlalu sering melakukan kontak langsung dengan unsur-unsur tersebut. Radiasi sinar radium yang berlebih memberi dampak negatif bagi tubuhnya. Ia mengidap kanker leukemia. Pada tanggal 4 Juli 1934 di Haute-Sophie, Curie mengembuskan napas terakhirnya. Dunia kehilangan seorang wanita tangguh yang berjasa pada pengembangan pengetahuan dan kemanusiaan. Pengaruh jika terpapar radioaktif. Pengaruh radiasi pada materi. Radiasi menyebabkan penumpukan energi pada materi yang dilalui. Dampak yang ditimbulkan radiasi dapat berupa ionisasi, eksitasi, atau pemutusan ikatan kimia. Ionisasi dalam hal ini partikel radiasi menabrak elektron orbital dari atom atau molekul zat yang dilalui sehingga terbentuk ion positif dan elektron terion. Pengaruh radiasi pada makhluk hidup. Walaupun energi yang ditumpuk sinar radioaktif pada makhluk hidup relatif kecil, tetapi dapat menimbulkan pengaruh yang serius. Hal ini karena sinar radioaktif dapat mengakibatkan ionisasi. Pemutusan ikatan kimia penting atau membentuk radikal bebas yang reaktif. Ikatan kimia penting, misalnya ikatan pada struktur DNA dalam kromosom. Perubahan yang terjadi pada struktur DNA akan diteruskan pada sel berikutnya yang dapat mengakibatkan kelainan genetik, kanker, dan lain-lain. Pengaruh radiasi pada manusia atau makhluk hidup juga bergantung pada waktu paparan. Suatu dosis yang diterima pada sekali paparan akan lebih
berbahaya daripada bila dosis yang sama diterima pada waktu yang lebih lama. Secara alami, kita mendapat radiasi dari lingkungan. Misalnya, radiasi sinar kosmis atau radiasi dari radioaktif alam. Di samping itu, dari berbagai kegiatan seperti diagnosa atau terapi dengan sinar X atau radioisotop. Orang yang tinggal di sekitar instalasi nuklir juga mendapat radiasi lebih banyak, tetapi masih dalam batas aman. Manfaatan radioaktif, bidang kedokteran. Berbagai jenis radioisotop digunakan sebagai peruntut untuk mendeteksi diagnosa berbagai jenis penyakit, teknisium, talium, iodin, natrium, xenon, dan besi. Yang disuntikan ke dalam pembuluh darah akan diserap terutama oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu, seperti jantung, hati, dan paru-paru. Sebaliknya, kalium terutama akan diserap oleh jaringan yang sehat pada organ jantung. Oleh karena itu, kedua isotop itu digunakan secara bersama-sama untuk mendeteksi kerusakan jantung. Xenon digunakan untuk mendeteksi penyakit paru-paru. P32 untuk penyakit mata, tumor, dan hati. Fe59 atau besi untuk mempelajari pembentukan sel darah merah. Kadang-kadang radioisotop yang digunakan untuk diagnosa juga digunakan untuk terapi, yaitu dengan dosis yang lebih kuat. Misalnya 1131 juga digunakan untuk terapi kanker kelenjar tiroid. Bidang industri untuk mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja, digunakan suatu isotop sebagai perunut. Dalam hal ini, piston, ring, dan komponen lain dari mesin ditandai dengan isotop radioaktif dari bahan yang sama. Pertama, pemeriksaan tanpa merusak. Radiasi sinar gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las, yaitu dengan meronsen bahan tersebut. Teknik ini berdasarkan sifat bahwa semakin tebal bahan yang dilalui radiasi, maka intensitas radiasi yang diteruskan makin berkurang. Jadi, dari gambaran yang dibuat dapat terlihat apakah logam merata atau bagian-bagian yang berongga di dalamnya. Pada bagian yang berongga itu, film akan lebih hitam. Yang kedua, pengawetan bahan. Radiasi juga telah banyak digunakan untuk mengawetkan bahan, seperti kayu, barang-barang seni, dan lain-lain. Radiasi juga dapat meningkatkan mutu tekstil karena mengubah struktur serat sehingga lebih kuat atau lebih baik mutu penyerapan warnanya. Berbagai jenis makanan juga dapat diawetkan dengan dosis yang aman, sehingga dapat disimpan lebih lama. Pertanian, pemberantasan homo dengan teknik jantan mandul. Radiasi dapat mengakibatkan efek biologis, misalnya hama kubis. Di laboratorium, dibiarkan hama kubis dalam bentuk jumlah yang cukup banyak. Hama tersebut lalu diradiasi sehingga serangga jantan menjadi mandul. Setelah itu, hama dilepas di daerah yang terserang hama. Diharapkan akan terjadi perkawinan antara hama setempat dengan jantan mandul dilepas. Akhirnya, perjalanan kita sudah selesai dalam menjelajahi ruang waktu, sejarah penemuan radioaktivitas. Terima kasih kepada para penonton yang sudah secara seksama mengikuti perjalanan penjelajahan waktu kita dalam mengetahui sinar radioaktif.